Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan atau menjelaskan sedikit tentang filsafat moral atau filsafat ketiga. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 22045000006 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andos Haji Alimuddin Sa'bamiru MPD. Baik, kita masuk ke pengertian etika. Asal kata etika adalah etikos dalam bahasa Yunani yang merujuk serapan bahasa Yunani tersebut, artinya yaitu timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu pendapat para ahli tentang etika. Yang pertama itu Kabartens. Menurut Kabartens, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilakunya. Kedua itu pendapat ahli menurut WJS Poerdamanminto. Menurutnya, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Fungsi etika. Fungsi etika di sini teman-teman terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu etika dapat memberikan peta moral. Maksudnya di sini sebagian besar masalah moral membuat kita bekerja keras. Pikiran tentang aborsi sebagai permulaan karena ini adalah masalah emosional. Kita sering membiarkan hati kita berdebat sementara otak kita mengikuti arus. Lalu fungsi kedua yaitu etika bisa menunjukkan ketidaksepakatan. Maksudnya di sini teman-teman, dengan menggunakan kerangka etika, dua orang yang berdebat suatu masalah moral seringkali dapat menemukan bahwa apa yang tidak mereka setujui hanyalah satu bagian tertentu dari masalah tersebut, dan bahwa mereka secara luas menyetujui hal yang lain. Lalu ketiga teman-teman, etika tidak memberi jawaban yang benar, yaitu etika tidak selalu menunjukkan jawaban yang benar atau masalah moral. Lalu keempat itu etika dapat memberikan beberapa jawaban. Baik, kita lanjut ke bagian-bagian filsafat etika. Para filsuf saat ini cenderung membagi teori etika menjadi 3 bagian, yaitu pertama metaetika, kedua etika normatif, dan terakhir etika terapan. Metaetika berfungsi dengan sifat penilaian moral. Ini melihat asal dan makna prinsip-prinsip etika. Lalu kedua itu etika normatif. Maksudnya di sini berkaitan dengan isi penilaian norma moral dan kriteria apa yang benar atau salah. Lanjut ke etika terapan. Etika terapan melihat topik kontroversial seperti perang, hak hewan, dan hukuman mati. Kita beri contoh, yaitu misalnya Anda melihat ada orang mau menyeberang di rel kereta api. Begitu dia sampai di tengah, Anda melihat ada kereta akan lewat dengan kencang. Kalau Anda membiarkan dia, sudah jelas akan tertabrak oleh kereta. Maka dengan sigap, Anda langsung meloncat dan menendang orang itu sehingga mereka terlempar keluar area. Dia terlempar dalam keadaan luka dan mungkin karena benturannya lalu Anda dikerumuni oleh banyak orang dan dituduh tidak benar, tidak baik, kurang ajar, maka disitulah filsafat moral bekerja. Benarkah tindakan Anda di situ kategori buruk?
Filsafat moral membahasnya dari berbagai pikiran. Contohnya tadi, orang kan nggak semua orang mengerti kondisi yang dilematis seperti itu. Kalau dibiarkan, mungkin dia akan mati dilindas oleh kereta apinya. Tapi dengan tendangan Anda, dia jadi selamat nyawanya walaupun dia sakit. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.